Assalamualaikum, selamat datang di Bolowali. Saya Taufik Kliwon dan di sini saya akan berbagi video kisah Waliullah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. So stay tune. Terima kasih. Gus Dur, Bapak Tionghoa Indonesia, yang menjadi simbol perjuangan untuk kesetaraan dan pluralisme. Gus Dur, Bapak Tionghoa Indonesia, yang menjadi simbol perjuangan untuk kesetaraan dan pluralisme. Pada tahun 2004, Gus Dur secara resmi mendapatkan gelar Bapak Tionghoa Indonesia dari Perkumpulan Sosial Rasa Dharma di Klenteng Tai Kepsi, Semarang, Jawa Tengah. Gelar ini bukan tanpa alasan. Gus Dur adalah tokoh yang berperan penting dalam menghapus diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa di Indonesia, khususnya yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru. Dengan keberaniannya, beliau membuka kembali ruang bagi tradisi, budaya, dan kepercayaan Tionghoa yang selama bertahun-tahun telah ditekan. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang konsisten membela kelompok minoritas. Dalam pandangannya, minoritas, baik secara demografis maupun mereka yang mengalami diskriminasi, harus diberikan perhatian lebih agar keadilan tercapai. Masyarakat keturunan Tionghoa menjadi salah satu kelompok yang diperjuangkannya, mengingat mereka menghadapi berbagai pembatasan yang diberlakukan selama Orde Baru, terutama melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Aturan itu mengekang masyarakat Tionghoa untuk menjalankan tradisi dan ibadah leluhur secara terbuka. Segala bentuk perayaan adat istiadat, seperti Imlek dan Cap Gomeh, harus dilakukan secara tertutup. Kebijakan ini tidak hanya meredam ekspresi budaya, tetapi juga menciptakan stigma sosial terhadap masyarakat Tionghoa di Indonesia. Pada tanggal 17 Januari tahun 2000, Gus Dur mengeluarkan keputusan Presiden, Kepres Nomor 6 Tahun 2000 yang secara resmi mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Dengan keputusan ini, masyarakat Tionghoa diberi kebebasan penuh untuk menjalankan tradisi, adat istiadat, dan agama mereka tanpa memerlukan izin khusus. Langkah ini menjadi tonggak sejarah penting bagi pemulihan hak-hak masyarakat Tionghoa. Kisah pencabutan aturan diskriminatif itu menggambarkan betapa spontan dan tegasnya Gus Dur. Dalam sebuah percakapan santai dengan tokoh masyarakat Tionghoa, beliau dengan tegas menyatakan, "Gampang, impres saya cabut, tanpa ragu." Keputusannya tersebut mencerminkan visi besarnya tentang Indonesia yang pluralis dan inklusif. Bagi Gus Dur, masyarakat Tionghoa adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Beliau menekankan pentingnya membuka semua pintu kehidupan bagi mereka agar dapat berkontribusi sepenuhnya sebagai warga negara Indonesia. Gus Dur percaya bahwa keragaman adalah kekuatan bangsa, dan pluralisme hanya bisa terwujud jika hukum dan perlakuan yang sama diterapkan untuk semua. Dalam salah satu agenda diskusi di Semarang, Gus Dur pernah berkata, mereka adalah orang Indonesia, tidak boleh dikucilkan hanya diberi satu tempat saja. Kalau ada yang mencerca mereka tidak aktif di masyarakat, itu karena tidak diberi kesempatan. Pernyataan ini mengandung pesan mendalam tentang pentingnya inklusivitas dan penghargaan terhadap perbedaan. Gelar Bapak Tionghoa Indonesia yang disematkan kepada Gus Dur adalah pengakuan atas dedikasi dan perjuangannya untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan inklusif. Gus Dur tidak hanya membela hak-hak masyarakat Tionghoa, tetapi juga menjadi simbol perjuangan melawan diskriminasi bagi semua kelompok minoritas di Indonesia. Komitmen ini tercermin pula ketika beliau melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat Papua, sehingga beliau pun dijuluki sebagai Bapak Demokrasi Papua. Warisan Gus Dur berupa komitmen dan konsistensi dalam memperjuangkan pluralisme dan kesetaraan mengajarkan kita untuk merangkul perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman. Di tengah dunia yang terus berubah, perjuangan Gus Dur menjadi pengingat bahwa demokrasi sejati hanya dapat terwujud jika semua orang merasa dihormati dan diberi tempat yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Gus Dur bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang pelopor yang membuka jalan bagi harmoni dan kebinekaan di Indonesia.
Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangannya dan memastikan bahwa semangat pluralisme tetap hidup dalam setiap aspek kehidupan bangsa.